Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya dalam seri cerita Alkitab yang berjudul Ia Telah Bangkit. Ayat hafalan tertulis dalam Lukas 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Pekabaran, karena ia hidup kembali, aku bisa memilih masa depan bahagia bersama Yesus. Pernahkah Anda kecewa karena mengharapkan sesuatu yang spesial? Sesuatu yang Anda merasa pasti terjadi, tapi tidak terjadi? Murid-murid telah mengharapkan semua hal yang istimewa dalam kerajaan Yesus. Kemudian Yesus mati. Apa yang akan terjadi berikutnya? Setelah begitu menderita, Yesus mati disalib pada hari Jumat sore. Meskipun ia telah mati, para imam masih khawatir. Jadi para imam menugaskan 100 tentara untuk menjaga kuburan tempat dia berbaring. Di hari Minggu pagi, sebuah gempa bumi mengguncang tanah di sekitar kuburan. Seorang malaikat terang, seterang kilat, tampak dan menggulingkan batu. Para tentara tertegun ketika Yesus melangkah keluar dari kuburan. Dipenuhi rasa takut, mereka terjatuh ke tanah. Saat itu, barulah mereka mengetahui bahwa mereka telah menyalibkan Anak Allah. Dengan cepat, para tentara berlari ke kota dan mengatakan kepada setiap orang yang mereka temui apa yang mereka baru lihat. Beberapa tentara melaporkan kepada para imam kepala. Mereka menjelaskan gempa bumi yang terjadi. Mereka mengatakan bagaimana seorang malaikat menggulingkan batu besar itu. Mereka mengatakan telah melihat Yesus keluar dari dalam kuburan hidup-hidup. Wajah para imam memutih. Mereka sangat ketakutan. Orang-orang tidak boleh diberitahu bahwa Yesus telah bangkit, pikir mereka. Dengan tertegun, Kayafas, imam besar, kesulitan berbicara. Tunggu, tunggu. Ia memanggil ketika para tentara berbalik hendak pergi. Kalian tidak boleh mengatakan kepada siapapun apa yang kalian baru lihat. Katakan bahwa murid-murid datang pada waktu malam hari dan mengambilnya ketika kalian tertidur. Para tentara itu ketakutan. Jika mereka mengatakan bahwa mereka tertidur dalam tugas jaga, mereka bisa dibunuh. Para imam mengetahui apa yang dipikirkan para tentara. Dengan cepat, mereka menjanjikan uang. Mereka akan meminta Pilatus untuk melindungi para tentara. Dalam waktu singkat setelah para tentara meninggalkan kota, Maria Magdalena tiba di kuburan. Ia menemukannya kosong dan segera memberitahu murid-muridnya. Mereka telah mengambil Tuhan kita. Ia menangis. Wanita lain juga pergi ke kuburan pagi itu, tetapi Yesus tidak berada di sana. Dengan lembut, malaikat yang telah menggulingkan batu itu berbicara kepada wanita itu. Jangan takut. Ia tidak ada di sini. Ia bangkit sama seperti yang dikatakannya. Pergilah segera dan katakan kepada sahabat-sahabatnya, Yesus akan menemui kalian semua di Galilea. Para wanita ini segera bergegas menemui murid-murid. Ketika Maria Magdalena memberitahu bahwa Yesus telah diambil, Petrus dan Yohanes segera pergi ke kuburan. Maria mengikuti. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, ia tinggal. Dipenuhi dengan rasa sedih, ia menangis melihat kuburan yang kosong itu. Di sana ia melihat 2 orang malaikat. Ibu, mengapa kau menangis? Tanya seseorang. Karena mereka telah mengambil Tuhanku, ia menjawab. Sambil menangis ia berbalik. Tiba-tiba suara lain berbicara kepadanya. Mengapa engkau menangis? Katakan padaku, di mana dia? Ia memohon. Maria, suara lembut itu berbicara lagi. Tiba-tiba Maria tahu, ini bukan orang asing, tapi Yesus sendiri. Dengan rasa gembira, ia memandang wajah Yesus. Pergi dan ceritakanlah kepada murid-muridku, katanya.
dan Maria mencari murid-murid dengan pekabaran yang membahagiakan. Yesus hidup, Ia telah bangkit. Aku telah melihat Dia. Ya, Yesus hidup. Ia adalah juru selamat kita yang telah bangkit. Dan karena Ia hidup, engkau dan saya dapat memilih mendapat kehidupan yang berbahagia dan kekal bersama Yesus. Dan kebahagiaan itu dapat dimulai sekarang juga jika kita menyerahkan diri kita kepadanya dan menerima Dia sebagai juru selamat kita.